Janjimu ya dan amin. Engkau tidak pernah melalaikan kami dari segala janjimu. Engkau Tuhan yang senantiasa menjawab doa-doa kami. Engkau juga Tuhan yang senantiasa mengasihi kami hari lepas hari. Belas kasih dan pengampunanmu itu sangat terasa bagi kami karena kami sadar bahwa kami ada sebagaimana kami ada saat ini di hadapanmu di ibadah pagi ini. Kami percaya semua karena kasih anugerah-Mu. Untuk itu Tuhan, kami mau untuk lebih dalam lagi, untuk masuk di dalam kehendak-Mu, yaitu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, mari urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Dan pakai hamba-Mu menjadi sarana dan saluran berkat bagi kami semua. Tuhan, berkati ibadah kami. Pimpin kami dari awal sampai pada selesainya. Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu. Satu hal yang kami tahu bahwa iblis tidak tinggal diam. Untuk itu saat ini kami bersepakat di dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak semua intervensi iblis, kuasa si jahat, rorongan kuasa kegelapan, tipu dayanya, roh orang kuat, segala bentuk roh intimidasi. Kami patahkan, hancurkan kuasanya demi nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau perintahkan malaikat-Mu berkemah sekeliling kami, sekeliling tempat ini, mengawal pemberitaan firman-Mu. Ya Tuhan, dari awal sampai pada selesainya. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua yang percaya kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Iya, shalom. Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan? Kabar baik? Iya, puji Tuhan, pada minggu ketiga ya, bulan Desember, sebentar lagi kita akan masuk di acara Natal kita, tanggal 22, dan tetap kita ada ibadah di tanggal 25. Puji Tuhan, kalau kita masih Tuhan perkenankan untuk kita boleh menikmati suasana Natal. Ini semua karena kasih anugerah Tuhan. Ya, kita percaya bahwa Tuhanlah yang memberikan bagi kita nafas hidup. Dia juga yang akan terus memimpin karena Dia berjanji bahwa Dia akan menyertai, Dia akan memberkati kita. Puji Tuhan, tahun 2024 ini sudah hampir selesai. Kita boleh melewati masa-masa kritis. Masih teringat saya untuk suasana pandemi, kita Natal yang sederhana tapi penuh hikmat. Gak ada panitia, tapi luar biasa. Ya, saya sangat senang dengan suasana-suasana sederhana. Ya, tidak banyak pergolakan, nggak ada banyak tantangan yang terlalu sulit untuk kita selesaikan. Karena memang di dalam kehidupan kita ini lawan kita adalah diri kita sendiri. Oleh sebab itu saya teramat percaya bahwa kalau jemaat ini tetap pada prinsip hidup mau senantiasa berdamai. Ya, puji Tuhan, dan saat ini kita boleh masuk di usia mau 18 tahun. 18 tahun. Nanti kita tanggal 17 Desember
sudah usia 18 tahun. Jadi kita ditabiskan ibadah ini tanggal 17 Desember 2006. Puji Tuhan, hari ini tinggal sebentar lagi, beberapa hari lagi, sudah usia 18 tahun. Puji Tuhan, dan sekarang ibadah ini tetap bertahan, sekalipun banyak orang dulu mengatakan bahwa GGP Philadelphia sudah selesai, tapi terbukti bahwa saat ini GGP Philadelphia masih eksis. Puji Tuhan, kita akan masuk di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Saya akan mengajak kita untuk membuka Alkitab kita. Kita akan membaca surat Petrus. Ya. Surat Petrus yang pertama, pasal 1 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Kita akan membaca, kita bersama-sama untuk membaca surat Petrus pasal 1 ayatnya 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-13. Kita baca semuanya aja, nanti saya akan menguraikan beberapa hal berkaitan dengan hal ini. Ya. Perikopnya adalah kekudusan dan kasih persaudaraan. Bersama-sama kita baca 2, 3. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti yang menguasai kamu pada waktu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kau nyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercelah. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu menyatakan dirinya pada zaman akhir, oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah mencikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Amin. Dari nas pembacaan kita ini kita aminkan bahwa kita adalah umat yang dipilih untuk hidup benar dan kudus. Tema kita hari ini, kuduslah kamu sebagaimana aku kudus. Di ayat yang ke-16 dikatakan, kuduslah kamu sebagaimana aku kudus. Pilihan hidup untuk hidup percaya kepada Tuhan, kita seringkali terlalu menyepelekannya. Iya.
Kita berpikir bahwa hidup di hadapan Tuhan yang penting saya percaya. Itu seringkali banyak orang yang penting saya percaya. Ini pegang kepada satu prinsip yang penting percaya. Hidup seperti binatang pun yang penting percaya, itu dia berpikir bahwa dia sudah selamat. Ya, saya mau sampaikan bahwa kehidupan manusia itu adalah hidup di mana sebenarnya hidup yang indah, hidup yang berbahagia. Banyak orang menyepelekan tentang kehidupan di dalam hal kekudusan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan juga katakan tidak mungkin kita menghampiri Allah dengan hidup yang berdosa. Nah, oleh sebab itu dikatakan di dalam Ibrani 12 ayat 14, di sana berusahalah untuk apa dikatakan di sana? Coba buka Ibrani 12 ayat 14. Dikatakan karena tidak mungkin kita menghampiri Allah tanpa kekudusan. Ya. Ibrani 12 ayat 14 kita baca, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, ini yang saya mau sampaikan, bahwa di dalam kehidupan kita seringkali kita terlalu menyepelekan tentang hal hidup benar. Banyak orang yang penting, ya saya kan percaya. Ya, perkara tentang kebenaran itu diusahakan benar. Itu benar. Tapi kembali lagi, tanpa hidup sungguh-sungguh, kebenaran tidak akan berbuah di dalam hidup kita. Kebenaran tidak akan terbukti dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itu berbicara tentang kuduslah kamu sebagaimana aku kudus, ini penting. Tuhan mau supaya kita mencapai tujuannya Tuhan. Minggu kemarin disampaikan oleh Ibu Gembala bahwa apakah kita tahu bahwa ya rencana Tuhan sudah tercapai dalam diri kita. Ya, kalau berbicara tentang yang penting saya percaya, saya mau sampaikan bahwa setan-setan pun juga percaya. Jadi tidak cukup dengan kau percaya tanpa hidup benar. Jadi yang kita harus cari adalah hidup benar. Ya, hidup benar itu adalah ketaatan hati kita, mutlak. Komitmen kita dengan Tuhan itu mutlak. Ya, artinya kerinduan kita dengan Tuhan itu harus iya dan amin. Apapun persoalan kita, ya, komitmen dengan Tuhan itu harus konsisten. Ya, kemarin juga disampaikan bahwa hidup konsisten itu tidak gampang. Nah, oleh sebab itu, kalau kehidupan kita seperti yang dimaksud di dalam Wahyu 3 ayatnya yang ke-15, ya, kita suam-suam kuku, kita tidak akan mencapai tujuannya Tuhan. Kalau hidup kita tidak seperti, bahkan Alkitab katakan, kalau kehidupanmu tidak melebihi dari ahli Taurat. Saya berpikir ahli Taurat aja itu hari-harinya mereka bahkan firman Tuhan itu dihafal. Ya, tapi apakah cukup dengan kita menghafal firman Tuhan? Enggak kan? Firman Tuhan, banyak orang yang hafal firman Tuhan, bahkan ada banyak orang yang sudah lari dari Tuhan, firman tetap dia hafal. Kalau kita ngomong sama orang yang sudah artinya sudah menamatkan, ya, dia sudah di luar kepala, artinya udah sama sekali nggak tahu, walaupun dia hafal, ya itu kan sebenarnya seperti itu kan. Walaupun dia hafal firman Tuhan, tapi dia nggak ngerti apa-apa. Ini maksudnya, ya kita tidak akan menjadi apa-apa. Karena firman itu harus terbukti dan nyata di dalam kehidupan kita bahwa kita adalah pelaku kebenaran. Ya. Bagaimana mungkin kita disebut orang benar kalau kita hanya menghafal firman? Firman Tuhan itu bukan untuk dihafal, tapi untuk dihidupi. Amin. Firman Tuhan bukan untuk dihafal. Ya.
Jangan juga berpikir, wah Pak John banyak menghafal firman. Enggak. Untuk apa gunanya kita menghafal firman tapi kita tidak menghidupi firman? Nah, oleh sebab itu Tuhan mau supaya kita sungguh-sungguh percaya dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Tidak cukup hanya percaya, ya, tetapi kita harus menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ayat ini jelas, kuduslah kamu sebagaimana aku kudus. Bapak Ibu, siapa yang bisa untuk berdiri sebagai orang kudus? Enggak ada satupun. Enggak ada satupun. Tapi Tuhan berjanji untuk menguduskan kita. Di dalam Imamat 20 ayatnya yang ke-7, kalau kita berpegang kepada ketetapan firman-Nya, maka Dialah yang menguduskan kita. Kalau kita berpegang kepada firman Tuhan, maka otomatis firman-Nya akan tinggal di dalam diri kita untuk memimpin kita, untuk menuntun kita untuk hidup seperti yang Tuhan mau. Jadi kita tidak ada yang mampu untuk hidup benar, hidup kudus, enggak. Tetapi jika kita benar-benar menghidupi firman, maka kekudusan Allah yang ada di dalam kita, atau firman yang diperdagingkan dalam kita, maka rohnya akan turut serta ada di dalam kita. Dialah yang ada bersama dengan kita, yang akan senantiasa melayakan kita, menyucikan kita, menguduskan kita hari lepas hari. Sebab tidak ada satupun yang dapat hidup benar tanpa kebenaran itu dihidupi. Jadi kita hidup benar bukan karena kita orang benar, tetapi yang benar ada pada kita. Amin. Ini seringkali saya sampaikan di dalam 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3 berbicara tentang hidup benar. Kemudian Roma 8 ayat 10 semua ke sana sampai akhirnya kita tahu ternyata benar-benar sebenarnya keindahan hidup saat kita memang komitmen sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita akan tahu arti hidup bahagia. Kita akan tahu hidup yang benar, karena sesungguhnya yang benar ada pada kita. Ciri-ciri orang yang tidak taat, ini yang perlu kita pelajari, perlu kita tahu, dan itu ada pada diri setiap orang. Tetapi kembali lagi, kita harus lebih sungguh-sungguh lagi untuk hidup di hadapan Tuhan dengan lebih benar. Baik Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita lihat di ayatnya yang ke-13. Perhatikan dengan baik ayat 13. Sebab itu, siapkanlah akal budimu. Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Di ayat 13 ini ada beberapa hal yang harus kita sikapi dengan teliti. Di situ dikatakan siapkan akal budimu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, penghambat kita sebagai orang beriman itu jangan lihat orang lain. Penghambat kita itu seringkali kita lupa bahwa penghambat kita untuk dekat dengan Allah yaitu diri kita sendiri. Seringkali kita mengkambing hitamkan. Tapi sebenarnya semua orang yang tidak memahami, mengerti kebenaran firman Allah itu tergantung pada diri kita. Di sini dikatakan bahwa siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapan seluruhnya
atas kasih karunia. Kasih karunia berfungsi dalam diri kita itu atas pertobatan. Kasih karunia di dalam diri kita bekerja tidak sembarangan. Kasih karunia bekerja di dalam diri kita itu pasti ada dasarnya. Kisah Rasul 2 ayat 38 dikatakan di sana, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Ini dasar utama. Tanpa pertobatan kita tidak akan mendapatkan apa yang arti hidup yang sesungguhnya. Di sana masih ada dilanjutkan. Setelah dikatakan dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, di situ ada satu kata, untuk pengampunan dosamu. Dalam hal ini kita tahu bahwa ternyata kita tidak cukup dengan kita mempersiapkan diri sebaik mungkin. Ada banyak orang untuk mempersiapkan dirinya supaya di akhir hidupnya dia diselamatkan dengan berbuat baik. Kau tidak akan bisa menyelesaikan dosamu dengan engkau membuktikan bahwa engkau berbuat baik kepada sesamamu. Ada orang yang pergi mungkin ya memperhatikan panti asuhan, ya kita harus perhatikan. Itu adalah bagian. Tapi untuk menebus dosa kita tidak bisa kita tebus dengan berbuat seperti itu. Itu hanya akibat daripada pertobatan kita, maka kita melakukan itu. Tapi untuk menebus dosa kita tidak bisa kita dengan kita pergi ke panti asuhan, menyumbang atau memberikan bagian daripada apa yang kita miliki. Enggak bisa. Tuhan tidak bisa disogok. Tuhan mau supaya kita serius di dalam kehidupan kita mengiring Tuhan. Dia mau supaya kita serius dalam pertobatan kita. Makanya dikatakan bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus untuk pengampunan dosamu. Itu adalah bagian dari penundukan diri kita kepada Tuhan. Ketaatan kita kepada Tuhan. Maka engkau akan memperoleh karunia-karunia Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tadi dikatakan, di sini dikatakan bahwa siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia. Kasih karunia Tuhan itu berlaku di dalam kehidupan orang yang sungguh-sungguh bertobat. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Meletakkan sepenuhnya pengharapannya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah jaminan. Makanya dikatakan di Efesus 2 ayatnya yang ke-8. Kamu diselamatkan bukan karena usahamu sendiri. Itu hanya pemberian Allah. Itu kasih anugerah. Nah oleh sebab itu kalau ada orang yang melalaikan kasih anugerah itu dosanya itu besar banget. Sadarkah kita bahwa kita sudah diselamatkan? Sadarkah kita, bahkan percayakah kita bahwa kita saat ini kewargaan kita sudah pindah? Bukan lagi kewargaan duniawi. Tapi kewargaan kita adalah kewargaan sorga? Iya, karena kita sudah ditebus. Walaupun kita masih ada dalam dunia ini, tapi kita sudah berubah status. Di dalam hal itulah kasih karunia Allah bekerja di dalam diri kita. Pimpinan Roh Kudus akan tinggal di dalam kita. Pimpinan Roh Kudus akan bekerja di dalam kita. Karena rohnya yang Tuhan taruh di dalam kita akan memimpin kita melakukan yang benar. Jadi bukan karena kita benar. Enggak. Kebenaran itu harus dihidupi. Makanya dikatakan di situ bahwa kuduslah kamu sebagaimana aku kudus. Tanpa kekudusan kita tidak akan dapat melakukan apa-apa. Kita tidak bisa menghampiri Allah. Kita datang ke gereja, ya.
Apakah setelah kita datang ke gereja sudah selesai? Tentu tidak. Di gereja ini hanya menunjukkan bahwa secara lahiriah kita datang dan beribadah, tapi belum tentu hati nurani kita beribadah kepada Tuhan. Tuhan mau keseriusan, makanya dikatakan persiapkanlah akal budimu. Seringkali akal kita ini tidak selaras dengan keinginan roh. Kita sering lalai, kita sering melupakan kebaikan Tuhan. Makanya dikatakan di ayat 3, siapkanlah akal budimu. Ini sangat sulit sebenarnya. Kenapa? Petrus begitu jelas menyatakannya bahwa persiapkan akal budimu. Karena akal budi kita ini seringkali tidak sinkron. Tidak sinkron dengan keinginan roh. Roh kita mau beribadah, tapi pikiran kita melayang kemana-mana. Secara fisik kita ada di sini. Tapi tujuan roh tidak sampai kepada Allah. Penghambatnya hanya satu. Pasti dosa. Padahal yang Tuhan mau adalah kita dekat dengan Allah. Tapi secara roh, secara fisik kelihatan kita beribadah. Tetapi secara roh kita tidak sedang beribadah. Berbicara tentang kuduslah kamu sebagaimana aku kudus, tidak segampang yang kita pikirkan. Sebagai orang percaya, ya kita bawa tubuh kita datang ke dalam ibadah di Tuhan. Datang. Ya, kita lanjutkan. Persiapkanlah akal budi kita. Ini penting. Karena di dalam kehidupan kita, keseharian kita, akal budi kita justru menjadi penghambat bagi kita untuk dekat dengan Tuhan. Pikiran kita tidak sama dengan keinginan roh. Roh seringkali pingin untuk supaya kita dekat dengan Tuhan, tapi pikiran kita tidak selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Lalu oleh sebab itu Petrus katakan, waspadalah dan letakkanlah pengharapan seluruhnya atas kasih karunia. Maksudnya, letakkan pengharapan kita kepada pengorbanan Kristus di kayu salib. Karena lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, disitulah karunia bekerja. Kita akan dapat memahami dan mengerti isi hati Tuhan. Karena memang yang menghambat kita untuk memahami isi hati Tuhan adalah pikiran kita itu sendiri. Nah, oleh sebab itu waspadalah dikatakan di situ. Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Allah. Saya nggak tahu di sini ngerti nggak pada waktu penyataan Allah. Saat kita ibadah seperti ini, apakah kita merasakan penyataan Allah? Suasana kita ibadah harusnya hadirat Allah sepenuhnya kita alami. Di dalam ibadah kita harusnya, ya puji Tuhan ya, tadi sampai luar biasa ya, puji Tuhan ya. Apakah itu sampai kepada roh? Atau hanya jiwa kita? Karena memang firman Tuhan juga katakan dalam Yohanes 4 ayatnya yang keberapa di sana, 14-15 kalau nggak salah, dikatakan bahwa ada saatnya di mana kita akan menyembah Tuhan. Ya. Tempatnya itu bukan lagi bicara tentang suatu tempat. Tetapi nanti kita akan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Suasana hadirat Allah di dalam diri pribadi lepas pribadi. Itu penting. Seperti tadi yang sudah dikatakan bahwa bisa saja kita secara fisik kita ada di sini beribadah,
tetapi secara jiwani kita tidak ada di sini. Padahal ayat firman Tuhan katakan, kita akan menyembah Tuhan, ya, menyembah Allah, ya. Dikatakan bukan lagi di Yerusalem, bukan di gunung sini, gunung sana atau di Yerusalem. Ya. Tetapi kita akan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Nah, kalau kita tidak menikmati Allah, tidak mengalami lawatan Tuhan, tidak melihat suatu kehadiran di dalam hidup kita, maka ibadah kita itu sia-sia. Makanya dikatakan bahwa, ya, kita harus benar-benar merasakan lawatannya, merasakan hadiratnya. Saya sering sampaikan bahwa roh itu tinggal dan berdiam di dalam hati manusia. Seberapa kita mengalami penyataan Allah. Penyataan Allah. Penyataan itu adalah kesatuan roh dengan kita. Kehadiran Tuhan di dalam diri kita pribadi lepas pribadi. Itu yang disebut dengan penyataan. Itu harusnya dialami setiap kita yang percaya. Karena firman itu, roh itu tidak jauh dari kita. Firman itu dekat dengan kita. Amin. Di mana? Di hati saudara dan saya. Tuhan katanya, Dia mengatakan bahwa aku itu tidak jauh dari kamu. Coba buka dulu Roma 8. Roma 10 ayat 8 atau 8 ayat 10. Coba. Roma 10 ayat 8. Oke, kita baca. 2, 3. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, ya ini di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Lanjutkan. Sebab jika Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Lanjut. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Lanjut, terakhir. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya penyataan Allah di dalam diri kita, yaitu kehadiran Tuhan di dalam roh. Rohnya tinggal di dalam kita. 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Siapa yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan binasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah adalah kamu. Bahwa Tuhan itu teramat dekat dengan kita. Makanya di sini dikatakan berkaitan dengan penyataan, yaitu kehadiran Kristus di dalam hati kita. Ini penting untuk diperhatikan dengan baik. Tetapi kembali lagi, justru yang menjadi penghambat atas semuanya itu, atas bekerjanya itu, atas kehadiran Tuhan itu, ada di pikiran kita. Makanya kembali, siapkan akal budimu. Dikatakan di sana, siapkan akal budimu. Waspadalah, bahkan disampaikan waspadalah. Dan letakkanlah semua pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Kristus. Pada waktu Yesus hadir, perhatikan dengan baik. Ada hal-hal yang akan Tuhan bicarakan di dalam kita. Ada banyak hal yang Tuhan akan ingatkan kepada kita. Kalau kita melangkah dan kemudian kita mulai menyimpang, Tuhan akan ingatkan kepada kita. Itulah fungsi penolong, yaitu Roh Kudus. Penolong akan menuntun kita, atau Roh Kudus itu akan menuntun kita, atau Allah itu akan menuntun kita apabila kita menyimpang.
Berapa banyak kita menyimpang dari Tuhan? Tak terhitung. Puji Tuhan, kita semua benar ada di sini. Begitu keluar dari sini, hitung pelanggaran kita. Kita bisa hitung. Waduh, saya sudah menyimpang. Makanya firman Tuhan, Alkitab katakan, kerjakanlah keselamatanmu setiap hari. Karena memang banyak pelanggaran kita. Tidak cukup dengan kita, ya yang penting saya percaya, tapi kelakuan kita tidak pernah kita berubah. Kita pernah berubah. Kita tidak pernah memperbaikinya. Berubahlah, karena Tuhan mau supaya engkau layak di hadapannya. Sebagaimana tema kita, kuduslah kamu, sebagaimana aku kudus. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Perhatikan ayatnya yang lebih lanjut. Ayatnya yang ke-14. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Seringkali kita jatuh dalam kebodohan. Kita udah tahu itu jurang, kau terjun. Udah tahu itu dosa kau lakukan. Nah, oleh sebab itu ini jelas sekali. Ya, jelas sekali dikatakan di situ. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Seringkali firman berbicara jangan. Tapi keinginan daging, pikiran kita yang terintervensi oleh daging kita, keinginan duniawi kita, maka akhirnya, iya sekali-sekali. Nggak tahu. Dosa itu kalau sudah menumpuk, itu akan menjadi maut. Yakobus 1 ayatnya yang ke-12, 13, ayatnya yang ke-14 kalau nggak salah di sana. Coba buka dulu. Yakobus 1. Baca dari ayatnya yang ke-12. Ya, kita baca bersama. 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa ia mengasihi dia. Lanjut. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Lanjut. Tetapi setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Lanjut. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itulah matang, ya. Perhatikan dengan baik, itu urutannya jelas. Berbahagialah kalau hari ini engkau mengenal Tuhan dan berjalan dalam pimpinannya. Berbahagialah engkau jika engkau sadar bahwa hidupmu adalah bait Allah. Berbahagialah kalau engkau dapat memahami bahwa firman Tuhan itu melarang kita untuk melakukan yang jahat. Dan kita hidup di dalamnya. Tetapi kembali lagi, jika kita tahu dan kita melakukannya, apa jadinya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan? 1, pastinya iman kita kerdil. Iman kita tidak bertumbuh. Iman kita jalan di tempat. Kehidupan kita sebagai orang Kristen adalah orang Kristen yang suam-suam kuku. Kalau Kristen yang suam-suam kuku, apa jadinya? Dimuntahkan. Wahyu 3 ayat 15. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, perhatikan dengan baik ayat ini. Kita baca lagi kembali. Dikatakan apa? Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Seringkali kita terlalu bodoh menyikapi suasana kehidupan kita. Seringkali kita terlalu bodoh, ya, terlalu menyepelekan tentang kebenaran. Itu yang tadi saya katakan, dosa besar. Kalau engkau sudah tahu bahwa sudah hidup dalam kasih anugerah, Tuhan sudah menyelamatkan kita, tetapi kita membiarkan diri kita ada senantiasa di kubangan, itu namanya bodoh. Iya.
Oh Tuhan, makanya mari sadari, ya, berbalik, datang kepada Tuhan. Amin. Tuh. Haleluya. Ada haleluya? Amin. Ya. Sebenarnya firman itu lemah lembut ya. Kalau ngomong juga harus lemah lembut ya. Iya. Ketawa. Firman itu harus lemah lembut ya. Jadi kalau firman lemah lembut, jangan mencuri tapi kau mencuri. Jangan berbohong tapi kau berbohong. Ya, jangan berzina tapi kau berzina. Jangan menipu tapi kau menipu. Lemah lembut enggak itu? Memang firman itu lemah lembut tapi menusuk. Memang ya, sebenarnya enggak usah keras-keras ngomong kalau firman. Firman itu pasti akan nusuk ya. Ya. Hanya kadang-kadang saya enggak sampai untuk khotbah kalau enggak keluar urat leher. Iya. Enggak usah. Ini dikatakan jelas ini ya. Saya juga iya. Seharusnya kemarin saya mau khotbah tentang kepemimpinan yang menghamba. Tapi saya lihat ini, saya baca. Iya ya. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Coba perhatikan, kita taat enggak? Tanya pada diri kita taat enggak? Angkat tangan dulu. Taat enggak kita? Ada enggak yang mau katakan saya taat? OTW. Ini kata taat aja ini satu kata aja. Coba angkat tangan, taat enggak kita? Enggak ada yang berani angkat tangan ya. Saya juga turun tangan deh kalau gitu. Iya. Memang firman Tuhan itu kalau dia berbicara, waduh. Tapi katanya harus taat. Apakah kita sudah tergolong orang-orang yang taat? Bagaimana kategori orang-orang yang taat? Perhatikan dengan baik. Ayat 14 ini dikatakan hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Tadi saya coba untuk melihat siapa yang sudah taat di sini. Satu pun gak ada yang angkat tangan. Kalau gitu saya juga turun tangan. Karena memang di dalam kehidupan untuk mengiring Tuhan, tidak ada satupun yang lolos. Makanya kembali ke atas, dikatakan hidup dalam pimpinan kasih karunia. Tapi berusahalah. Karena di atas dikatakan demikian. Kita kembali ke atas ayat 13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia. Siapa yang bisa hidup taat benar di hadapan Tuhan? Nggak ada satupun. Tetapi kasih anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan lebih besar daripada semua pelanggaran kita. Tetapi kita sudah tahu seperti itu, kita juga menjadi orang yang tidak taat. Taatlah kepada firman Tuhan, maka engkau akan lihat Tuhan akan bekerja luar biasa di dalam hidup kita.
Tuhan akan bekerja luar biasa di dalam diri kita. Dia akan menyingkapkan semua rahasia yang tersembunyi. Tuhan akan menyingkapkan segala sesuatu yang tersembunyi. Tidak ada satupun yang Tuhan sembunyikan dari kita. Ia singkapkan semuanya. Dia akan beritahukan kepada kita semua apa yang menjadi bagian untuk kita lakukan. Dan dia mau supaya kita menerima semua janjinya. Kalau saja kita mau taat. Tetapi kembali lagi, banyak kita seringkali sulit untuk menguasai diri kita sehingga akhirnya kita jatuh di dalam dosa. Maka itu dikatakan ayat yang ke-14 ini, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ayat 15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Siapa yang memanggil saudara dan saya? Ada di tempat ini. Siapa yang memanggil saudara untuk hidup sungguh-sungguh bertobat? Tentu Tuhan toh. Kenapa Tuhan memanggil kita untuk kita hidup benar dan kudus? Sesuai dengan tema kita, kuduslah kami sebagaimana aku kudus. Untuk apa kita dibenarkan? Untuk apa kita hidup benar? Tuhan mencari orang yang taat, setia kepadanya. Tuhan mencari orang-orang yang mau hidup seturut kehendaknya. Karena Tuhan mau supaya Dia menyatakan kehadirannya. Mau supaya penyataan kehadirannya itu dirasakan oleh setiap orang yang ditebusnya. Di sana disebut berbahagialah orang yang bertahan. Tadi kita sudah baca dalam Yakobus 1. Berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Memang hidup di dalam dunia ini enak? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hidup enggak enak di dunia ini? Yang hidup enak itu adalah orang yang tidak bertobat. Karena dia akan menikmati semua apa yang ditawarkan dunia. Apa yang ditawarkan dunia? Nah, itulah keinginan daging. Keinginan daging akan membawa dalam kehancuran. Seringkali dalam benak kita, kembali lagi pikiran kita ke ayat 13. Pikiran kita ini tidak selaras dengan firman Tuhan. Sehingga akhirnya kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Renungkan baik-baik firman ini. Kalau kita mengerti arti daripada hidup taat, saya percaya kita akan menikmati hadirat Allah, kita akan menikmati kemuliaan Tuhan. Dan saya teramat percaya juga tempat ini sebenarnya nggak cukup lagi untuk ini kursi-kursi yang kosong ini akan terisi. Saya percaya akan terisi. Nggak akan ada yang bolos juga termasuk seperti itu. Nggak akan ada yang bolos. Ini masih ada orang-orang yang bermain-main dengan komitmen. Ini kan bicara tentang komitmen pastinya kita akan komitmen, semakin hari kita akan semakin dekat dengan Tuhan, semakin hari kita akan semakin bersungguh-sungguh, semakin hari kita akan menikmati bagaimana kehadiran Tuhan, kebahagiaan yang Tuhan anugerahkan. Pastinya. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, perhatikan bahwa apa yang Rasul Petrus ini katakan, ini adalah pengalaman-pengalaman pribadi mereka untuk hidup dalam mengiring Tuhan. Nah, oleh sebab itu di ayat yang ke-15 kan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah manggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Pengertian tentang hidup kudus itu Tuhan mau supaya engkau menjadi baiknya yang kudus, di mana Dia berdiam di muka bumi ini. Di muka bumi ini bukan gedung ini tempatnya, bukan. Tetapi saudara dan saya, hati saudara dan saya itu tempat kediamannya Roh Kudus.
Makanya kita disebut bait Allah. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sehubungan dengan tema kita yang dikatakan kuduslah kamu sebagaimana aku kudus, sebenarnya Tuhan mau supaya hidup kita layak menjadi tempat kediaman Roh Kudus, di mana Tuhan mau akan berbicara kepada kita untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu saudara yang memahami dan mengerti firman Tuhan dan hidup di dalamnya, akan mengerti kalau ada sesuatu hal yang mungkin dibutuhkan dari saudara. Umpamanya, di saat pertemuan tertentu, ternyata orang-orang di situ membutuhkan tentang pendapat saudara. Nah, pendapat saudara itu ternyata datang dari Tuhan. Dan betapa indahnya waktu engkau menyampaikan isi hati Tuhan kepada orang-orang yang ada di situ. Betapa indahnya. Keindahan hidup apabila kita berarti bagi orang. Keindahan hidup, kebahagiaan hidup apabila engkau memberi, bukan menerima. Keindahan dalam Tuhan bukan membuka tangan seperti ini, bukan. Tetapi keindahan dalam Tuhan apabila engkau tanganmu tercurah untuk memberikan sesuatu. Tapi berapa banyak dari kita? Kita maunya menerima. Enggak. Orang yang hidup di dalam kebahagiaan adalah orang yang mau memberi banyak dari hidupnya. Makanya dikatakan di dalam Roma 12 ayat yang pertama dikatakan di sana persembahan yang hidup yang berkenan kepada Allah, yaitu ibadah kita yang sejati, yaitu memberi tubuh kita. Memberi hidup kita. Coba buka dulu dalam Roma 12 ayat yang pertama. Bisa dibuka? Roma 12, mari kita baca bersama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita berikan kepada Allah. Karena kita ini sudah dibayar mahal. Di sini dikatakan di ayat yang lebih lanjut itu, bahwa harga kita itu sudah lunas. Ditebus dengan darah yang mahal. Iya, di ayatnya yang keberapa itu? Ayatnya yang ke 18. Kita baca ayat 18. 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mengerti arti hidup yang sesungguhnya, saya percaya bahwa kita tidak akan menyia-nyiakan waktu kita. Kita akan senantiasa memberi waktu kita untuk Tuhan. Waktu kita untuk Tuhan ada komsel, puji Tuhan ya. Kita boleh masuk di Desember, kita sudah selesai kemarin ya. Tetapi nanti kita akan mulai lagi di bulan berapa ya? Bulan Februari ya. Kita akan mulai lagi komsel kita. Selama setahun itu masih kita lihat. Ya. Kita kan bisa menguji diri kita sendiri. Apakah saya orang yang taat? Ya. Kalau di sini Mas celebration ini, ya puji Tuhan, hanya mungkin peneguhan pengalaman saya. Tapi kembali lagi, kehidupan yang Tuhan mau itu adalah keseharian kita. Adakah kita taat? Ya, apakah kita sungguh-sungguh taat kepada Tuhan? Nah, oleh sebab akan diuji. Ya, ada komsel, ada pembacaan Alkitab, ada yang 2 pasal, ada yang 3 pasal, ada yang 4 pasal, ada yang 5 pasal. Puji Tuhan, gereja ini adalah gereja yang sudah membiasakan diri untuk terus membaca Alkitab. Ya, ada yang sudah menyelesaikan pembacaan berkali-kali, menamatkan Alkitab ini, puji Tuhan.
Artinya sering dengan waktu dalam kesetiaan dan ketaatan kita mau untuk terus baca. Saya berbicara tentang keteladanan. Sebelum kita masuk dalam pembacaan, ya istri saya juga demikian. Saya kira di sini juga banyak orang yang taat untuk membaca Alkitab, bahkan sudah berkali-kali untuk membaca, menamatkan Alkitab ini. Istilahnya khatam ya, menghatam Al-Quran, hatam Alkitab. Ya, kalau dulu saya khatam Al-Quran, nah sekarang saya khatam Alkitab. Ya, dan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, cukup nggak sekali? Ternyata nggak cukup. Saya baca semakin saya baca semakin saya merasa bodoh. Semakin saya baca semakin banyak kekurangan saya. Jadi yang tidak baca berarti sudah tidak ada kekurangan. Yang malas baca itu tidak kekurangan lagi, sudah sempurna dia. Semakin saya membaca semakin saya kurang memahami Alkitab ini. Semakin saya memahami bahwa saya banyak kekurangan ditinjau dari sisi pembacaan. Betapa pentingnya membaca Alkitab ini. Berkali-kali saya baca khatam. Tetapi berkali-kali juga saya menyadari bahwa saya banyak kekurangan di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana dengan orang yang malas membaca? Berarti tidak ada kurangnya dia, sempurna dia. Kalau dikasih tahu, kenapa tidak baca? Oh, saya baca. Saya tunggu mana laporannya. Nggak ada. Heran saya. Lebih galak yang ditanya daripada yang bertanya. Aneh. Tapi nyata. Baca. Dari situ engkau tahu. Baca Alkitab. Karena ini surat Tuhan. Pada waktu engkau baca, engkau akan melihat, oh iya, Tuhan berbicara kepada saya. Iya ya. Saya baca, saya buka berikutnya, iya ya. Saya belum hidup seperti itu rupanya ya. Semakin banyak kurangnya saya. Semakin banyak kurangnya saya, semakin banyak kali saya harus membaca. Sampai saya tahu, Tuhan punya maksud yang baik terhadap saya. Ada amin? Tapi masih ada yang tenang-tenang itu, gak mau baca. Sehingga akhirnya pulang dari sini, kalau ditanya, oh haleluya. Oke, hiduplah kudus di hadapan Tuhan. Taatlah kepada firman Allah, kepada Tuhan. Percayalah, engkau pasti diberkati. Ada amin? Karena pasti. Kalau tentang Tuhan itu pasti, ilmu pasti, udah pastilah. Ya. Kalau di dalam Tuhan nggak ada yang mudah-mudahan. Di dalam hal keselamatan pasti diselamatkan. Kalau engkau taat tapi jangan engkau percaya tapi tidak melakukan. Kalau engkau taat pasti. Iya. Ya. Ada amin? Amin. Iya. Aduh. Puji Tuhan. Ini udah jam 12 ini. Ini jamnya kita udah jam 12. Takut saya. Ya. Baik Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Dari firman yang kita baca ini, ya ingat. Ada beberapa hal kembali saya akan bacakan. Di ayat 13 dan ayat 14. Ya. Dikatakan apa?
Sebab itu siapkan akal budimu, waspadalah dan letakkan pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Yang kedua ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Saya ulangi. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Saya ulangi lagi. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Amin. Amin. Kita tutuplah ya Alkitab kita ya. Ya. Baca lagi di rumah ya. Siap untuk baca? Yang 2 pasal? Siapa angkat tangan yang 2 pasal sini? Nanti dicek ya. Yang 3 pasal? 1, 2, 3, 4. Masih ada yang 4, yang 3 pasal? Banyak ya. Yang 4 pasal? Oke, banyak, ada 13. Iya. Hampir semua. Hampir semua itu hijau semua hampir ya. Tinggal dikit lagi. Oke, yang 5 pasal. 5 pasal itu udah mau selesai ya. Oke, nanti kita mulai lagi 7 pasal ya. Yang tidak pernah baca, yang tidak pernah ikut-ikut. Ya. Siapa? Haleluya. Akan ikut. Puji Tuhan, saya tahu bahwa selalu membaca, tapi ikutlah di grup supaya kita semangat lebih semangat lagi. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan, kalau hari ini diingatkan kepada kita supaya kita hidup seturut apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kita harus taat, jangan ikutkan bagaimana kita berpikir ya, tetapi masih masuk di dalam kasih karunia Allah. Dia akan tuntun kita untuk berpikir seperti Kristus berpikir. Nah, kita akan mendapatkan apa yang Tuhan janjikan kepada kita, yaitu supaya kita menjadi speakernya Tuhan, menjadi penyambung lidahnya Tuhan, menjadi biji matanya Tuhan. Nah, bagaimana kita untuk menjadi seperti itu kalau kita sendiri tidak juga membaca, tidak merenungkannya, ya, tidak menghidupinya terlebih. Tapi jika kita menghidupinya, maka Tuhan akan melakukan lebih banyak dari apa yang kita lakukan. Pastinya Tuhan akan memberkati kita. Baik Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita akan akhiri. Dan untuk itu saya undang main musik. Maju ke depan. Well, maju ke depan.